Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah asifa bi hajati illallah. Ya Rasulullah asifa bi hajati illallah. Ya Rasulullah asifa bi hajati illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rahmat, hidayah, berkah, barokah dan maghfirahnya ridhonya Allah terlimpahkan buat kita semua, termasuk buat saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini, termasuk untuk semua keluarganya. Semoga Allah selalu memberikan ridho-ridhonya, maha rahman rahimnya kepada kita, sehingga kita diberikan keselamatan dunia maupun akhirat, dan menjadikan kebaikan-kebaikan buat seluruh umat. Dan semoga juga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, andai kata apabila menjadikan berkah, barokah, nilai pahala yang baik dari Allah, maka semoga mengalir kepada seluruh umat, kepada saudara-saudara kita seiman seakidah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan menjadikan kemuliaan, naik derajatnya kedua orang tua kita, dan menjadikan kebahagiaan kesejahteraan keluarga kita. Saudara-saudaraku semua, seiman seakidah, umatnya Kanjeng Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini, apa yang perlu kita bahas, yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita jalankan adalah segala sesuatu keridhoannya Allah, segala kebaikannya Allah, segala ketentuannya Allah. Apa yang menjadi perintah Allah kita selaku umat manusia, yaitu ibadah kepada Allah. Maka ibadah itu apa yang harus kita bawa? Berarti Allah perintahkan kita untuk bahagia, untuk senang. Maka jalankan segala ibadah-ibadah Allah itu dengan kesenangan dan kebahagiaan. Maka yakinlah kalau kita menjalankan segala sesuatu perintah Allah dengan senang, kebahagiaan, ikhlas, maka yakinlah dunia kita akan disenangkan dan dibahagiakan oleh Allah. Di sini banyak saudara-saudara kita yang bertanya, Gubas, bagaimana sih cara sholat yang benar dan yang baik? Maka saya jawab, sholat yang benar dan yang baik tidak akan pernah kau dapatkan, karena kebenaran dan kebaikan itu akan datangnya dari Allah, dan sholatmu akan diperbaiki dan dibenarkan dan dibersihkan, disucikan oleh Allah, diakui oleh Allah. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan terus menerus itu sholat. Jangan pernah kalian berpikir bahwa sholatmu akan benar, bahwa sholatmu akan baik, bahwa sholatmu akan sempurna. Sholat itu hanya dikerjakan sebagai tanda dirimu taat kepada Allah atas perintah-perintahnya Allah. Kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tanpa bagaimana kamu harus mencapai kebenaran dan kebaikan itu, karena semua itu akan datangnya dari Allah. Kita hanya bisa belajar baik, belajar benar, belajar untuk menuju ridho-ridhonya Allah. Saudara-saudaraku semua, di sini juga ada yang bertanya, Gubas, bagaimana sih cara saya sholat saya supaya bisa pasrah kepada Allah, istiqomah kepada Allah, yakin kepada Allah? Semua itu ada jalan. Kadang kita belajar ke pondok pesantren, diberitahu kepada alim ulama cara belajar sholat yang benar itu seperti ini, syariatnya benar, tapi perjalanan sholat itu sudah nggak menuju ke hal yang benar. Kebanyakan sholat kita itu terlalu banyak sombong, egois. Kenapa kita sholatnya itu sombong atau egois? Tolong ini diingat buat saudara-saudara semua. Allah sudah berfirman kepada kita, sebaik-baiknya umatku, umat manusia atau hambaku adalah
manusia atau hamba yang bermanfaat buat yang lain. Kalau sholatmu nggak bisa bermanfaat buat umat, berarti itu bukan sholat yang dimuliakan oleh Allah. Hanya kau jalankan. Seandainya sholatmu belum bertemu dengan istiqomah, pasrah, yakin kepada Allah, bagaimana kau akan mencapai hubunganmu dengan Allah dengan baik? Di sini dijalankan, sholat dijalankan, dikerjakan. Tapi kita harus bagaimana bisa berpikir sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat-sholatnya Rasulullah. Jangan kita hanya bisa menjalankan tanpa mau berpikir bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita. Sholat bagaimana ya, Bubes? Sama, saya juga orang yang belajar untuk sholat yang benar. Tata cara yang benar, itu harus dikerjakan. Maka kalau kau ingin belajar yang benar secara syariat, maka pelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Di dalam suatu ilmu militer yang pernah saya dapatkan, apa sih apabila kita menjalankan segala sesuatu itu? Pertama adalah faktor keamanan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, maka kita bagaimana mengamankan apa yang kita kerjakan. Maka sebelum kita sholat, kita harus bisa berpikir bagaimana sholat kita ini aman dan diterima oleh Allah. Bagaimana sholat ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Ingat sabdanya Rasulullah, apabila kalian melakukan segala sesuatu, maka berdoalah terlebih dahulu. Maka sebelum sholat, kalau kalian ingin berdoalah terlebih dahulu. Karena doa itulah letak istiqomahmu, letak yakinmu kepada Allah, memohon pertolongannya Allah. Bagaimana supaya sholat kita itu bisa istiqomah, pasrah, yakin kepada Allah, dan kesalahan-kesalahan dalam sholat kita pasti diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman Rahim. Dan bagaimana juga sholat kita, di dalam sholat itu pahala yang diberikan oleh Allah berlipat ganda. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh saudara-saudara semua. Yang kalian pikirkan tata cara sholat yang benar, tata sholat, tapi menjaga sholat, bermanfaat sholat buat umat, tidak pernah kalian pikirkan. Tapi di sini mari kita belajar supaya diri kita bisa manfaat buat umat, ibadah kita bermanfaat buat umat, sholat kita bermanfaat buat umat, buat orang tua kita, buat saudara-saudara kita, buat seluruh makhluk langit dan bumi beserta isi. Bagaimana caranya? Maka jalankan ini dengan kebaikan, yakin ridhonya Allah. Apa yang pertama supaya kita itu sholat kita diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah di dalam kesalahan-kesalahan sholat kita, baik gerakan kita, bacaan kita, terus tata cara kita, fokus kita, khusyuk kita tidak mampu, tapi bagaimana Allah mengampuni semuanya itu. Karena kau tidak akan bakal tahu sholatmu sudah benar tidak, sholatmu sempurna tidak, sholatmu diterima oleh Allah tidak, sholatmu sudah benar tidak. Kau tidak akan tahu. Kita jalankan dengan keyakinan kita kepada Allah. Tapi kita juga harus belajar bagaimana cara mengamalkan. Ingat sabdanya Rasulullah, apa? Berdoalah terlebih dahulu sebelum kau melakukan segala sesuatu. Kita makan, doa. Kita keluar rumah, doa. Kita mau bekerja, doa. Kita mau mandi, doa. Kenapa kau nggak, waktu mau menjalankan sholat, kau nggak doa terlebih dahulu? Maka apa saudara-saudaraku semua, seiman, seakidah, umatnya kanjeng Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat kita menjalankan sholat, pertama yang dikerjakan apa? Pada saat kita datang ke suatu masjid atau mau menjalankan sholat di rumah, maka kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menjalankan niat sholat. Tempatkan doamu itu adalah beristiqomah, pasrahkan sholatmu kepada Allah. Ini tidak pernah disampaikan, tidak pernah diajarkan. Maka di sini mari saya mengajak, mengingatkan, sama-sama belajar. Yuk, letakkan sholat kita kepada Allah, pasrahkan sholat kita kepada Allah, mohon ampunan sholat kita kepada Allah. Apa saudara? Yang pertama, pada saat kita sholat, laksanakan doa. Apa doanya?
maka di sini silakan nanti dijalankan. Insya Allah yakin sholat kalian akan lebih merasa dekat kepada Allah. Yang pertama apa? Laksanakan doa. Doa apa? Doa istiqomahmu, pasrahmu, yakinmu kepada Allah bahwa sholatmu tidak benar. Apa doanya? Maka kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon ampunan kepada Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni segala sholat hamba ini, ya Allah. Apabila kita berniat sholat duhur, maka doanya, ya Allah, ampuni ya Allah sholat duhur hamba yang hamba jalankan ini, ya Allah. Karena hamba yakin sholat hamba ini banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan, ya Allah. Gerakan hamba ini banyak salah, ya Allah. Tata cara hamba salah, ya Allah. Kesucian sholat hamba, ya Allah, tidak ada. Kebenaran dalam sholat hamba tidak bisa hamba capai, ya Allah. Dan hamba tidak bisa menjalankan sholat ini dengan benar dan sempurna. Karena Engkau, ya Allah, yang Maha sempurna, Maha mengampuni. Maka sempurnakan sholat hamba, ya Allah. Perbaiki sholat hamba, ya Allah. Ampuni semua sholat-sholat hamba yang hamba kerjakan ini, ya Allah. Karena sholat hamba semata-mata hanya niat ibadah kepada Engkau, ya Allah. Maka sempurnakan sholat hamba, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi saudaraku, seandainya kita sebelum sholat sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni sholatku, ya Allah. Sholat duhurku ini ampuni, ya Allah. Karena dalam sholatku, gerakanku, semuanya tidak ada yang benar. Karena Engkau lah yang Maha benar, ya Allah. Maka ampuni. Maka yakinlah wahai saudaraku semua, apabila kita di dalam sholat ada gerakan yang salah yang tidak kita sadari, ada sesuatu yang tidak baik yang kita jalankan, yakinlah Allah akan ampuni sholat-sholatmu. Dan yakinlah sholat akan diterima oleh Allah. Karena sebelum kau sholat, kau mengakui keagungannya Allah, mengakui maha ampunannya Allah, mengakui maha rahman rahimnya Allah. Kau nggak bisa khusyuk, Allah ampuni karena kau sudah mengaku terlebih dahulu, meyakini itu karena Allah lah yang maha hebat. Jadi sebelum kau bersolat, berdoalah terlebih dahulu. Karena ini tidak merusak sholat, karena yang kita kerjakan di luar sholat. Gubas ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Siapa yang berbicara tidak diajarkan oleh Rasulullah? Sabda firman-Nya, sabdanya Rasulullah jelas. Berdoalah terlebih dahulu sebelum kau melakukan segala sesuatu. Semua kita kerjakan berdoa. Kenapa kau sholat aja nggak berdoa? Tandanya apa? Sholatmu pada saat tadi kau berdoa, sholatmu tidak ada sifat sombong. Karena sebelum sholat kita sudah mengakui keagungannya Allah. Yang kedua apa? Kebanyakan kita ini sholatnya sholat egois, hanya mikirin diri sendiri. Kau diajarin sholat untuk dirimu, kau diajarin sholat untuk dirimu, untuk jadi sholat untuk dirimu. Padahal Rasulullah setiap ibadah itu adalah untuk umat. Rasulullah dijamin oleh Allah surga, tapi sholatnya Rasulullah untuk bisa menjadikan syafaat umat. Rasulullah dijamin oleh surga, tapi Rasulullah sering berpuasa karena untuk bisa menambah syafaat umat. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Kenapa kita tidak mencontoh yang dikerjakan oleh Rasulullah? Kenapa kebanyakan kita sholat banyak yang egois? Doa di belakang itu bukan. Maka apa? Setelah doa yang tadi kita untuk menghilangkan rasa sombong dalam sholat kita, maka jadikan sholat kita bermanfaat buat umat. Bagaimana Allah berfirman, sebaik-baiknya hambaku adalah bermanfaat buat yang lain. Sehingga kalian kalau sholat gak manfaat buat umat, buat apa? Maka apa sebetulnya itu? Barulah setelah itu laksanakan doa kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba memohon kepada Engkau, ya Allah.
apabila di dalam sholat hamba ada nilai kebaikan ya Allah, maka alirkan, sebarkan menjadi kebaikan seluruh umat ya Allah. Terutama buat kedua orang tua hamba ya Allah, buat guru-guru hamba ya Allah, buat keluarga hamba ya Allah, anak istri hamba ya Allah, dan menjadikan kebaikan umatnya Kanjeng Rasulullah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Jadikanlah kebaikan buat semua, termasuk seluruh umat manusia, makhluk langit dan bumi beserta isinya, dan jadikan manfaat sholat hamba ini ya Allah menjadi manfaat kebaikan buat seluruh umat ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka apa saudara-saudara? Maka sholat duhurmu itu, sholat 5 waktumu, sholat sunnahmu itu pahalanya seandainya Allah kasih kebaikan, maka akan mengalir kepada seluruh umat manusia. Itulah sebetulnya sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat yang bisa bermanfaat buat dirimu dan yang lainnya, dan tidak akan mengurangi pahala kita seandainya Allah berikan. Insya Allah 2 doa ini kalau kita jalankan, sholatmu insya Allah akan jadi istimewa di hadapannya Allah, karena Allah yang mengistimewakan sholatmu. Karena 2 sholat dalam sholatmu, ada yang pertama sebelum kau kerjakan, ada rasa istiqomah, pasrah, yakin kepada Allah, menghilangkan rasa kesombongan di dalam sholatmu. Dan di situ kau mengakui bahwa dirimu adalah hamba yang lemah, yang tidak memiliki apapun, dan hanya Allah yang maha mengampuni. Itu sebelum sholat yang pertama. Yang kedua apa? Sholatmu menjadikan kebaikan seluruh makhluk langit dan bumi beserta isinya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Insya Allah sholatmu apa? Ditunggu. Sholatmu dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggal, yang dimana mereka sudah lama tidak menerima doa atau pahala. Sehingga apa yang kita kerjakan menjadi nilai yang baik, manfaat di hadapannya Allah. Kalau masalah bagaimana gue bersolat, kau sudah banyak diajari oleh para ulama yang baik dan yang benar cara sholatnya. Mungkin saya mengajari, mungkin saya banyak sekali yang tidak benar. Tapi intinya apa? Saya menyampaikan ini, ayo saudaraku, mari kita belajar memohon kepada Allah supaya sholat kita diampuni oleh Allah. Pahalanya berlipat ganda, dilipat gandakan kepada seluruh umat manusia. Insya Allah kalau ini dikerjakan, akan merasakan bagaimana sholat yang luar biasa dari Allah. Yakinlah kalian kepada Allah dengan segala apapun yang menjadi perintah. Bahagialah kalian menjalankan perintah-perintah Allah di dalam dunia ini, maka kalian akan diperintahkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah. Jangan pernah dilupakan. Ingat, jadikan sholatmu menjadi kebaikan orang tua, pahala yang mengalir buat saudaramu, guru-guru, buat seluruh umat, buat seluruh makhluk langit dan bumi beserta isinya, menyenangkan dan dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Dan jadikan sholatmu adalah sholat yang tawadu, sholat yang pasrah, yakin kepada Allah bahwa Allah akan ampuni segala dosa dalam sholat. Jadi saudara-saudara semua, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat berkah barokah buat kita semua. Ilmu yang datang dari saya bukan datangnya dari siapa, datangnya dari Allah. Saya bukan manusia bersih, bukan manusia suci. Saya adalah manusia kotor yang ingin belajar untuk bersih. Dan saya mengajak semua saudara-saudaraku semua, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan orang lain menilai kita buruk, biarkan orang lain bersuudzon kepada kita, biarkan orang lain memfitnah kepada kita, tapi kita jangan pernah membalas apa yang mereka kerjakan. Karena hidup kita, kebaikannya Allah adalah mengajar. Bagaimana Rasulullah mengajari kita adalah untuk selalu berbaik sangka. Kita melihat hal yang buruk, belum tentu buruk itu adalah hal yang buruk di hadapan Allah. Kita melihat hal yang baik, belum tentu itu juga baik di hadapan Allah. Intinya apa? Hatimu lah yang bersih, berpikir yang bersih, berbaik sangka kita kepada siapa. Maka yakinlah
bahwa dua amalan yang disampaikan ini akan menjadikan diri kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat itu dengan keyakinan bahwa Allah yang memperbaiki sholat kita, Allah yang menyempurnakan sholat kita, Allah yang mengampuni sholat kita, dan Allah yang melipat gandakan pahala kita, dan Allah yang akan menyebarkan manfaat kebaikan sholat. Terima kasih saudara-saudaraku, semoga doa ini menjadi berkah barokah buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Bata, ya Mukhni, ya Ghani, ya Razak, ya Allah, ya Salam, ya Latif, ya Mujib, ya Jabbar, ya Malik, ya Qudus. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sam. Ya Allah, ya Basit, ya Sabur, ya Latif, ya Qayyum, ya Qayyum. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, ya Allah. Semoga sholat-sholat yang selama ini kami kerjakan, ya Allah, terutama semua saudara-saudara hamba seiman seakidah, Engkau ampuni, ya Allah, kesalahannya. Engkau muliakan sholatnya, Engkau naikkan derajat sholatnya untuk menjadi kebaikan kami semua, ya Allah, dunia maupun akhirat, ya Allah. Dan semoga apa yang menjadi pengerjaan kami, sholat kami, ya Allah, menjadikan manfaat, ya Allah, karena keridhaan Engkau, ya Allah. Dan semoga segala amal ibadah yang kami kerjakan ini, ya Allah, Engkau lantunkan di dalam hati kami untuk menuju kebahagiaan Engkau, ya Allah, dunia maupun akhirat, ya Allah. Dan semoga hidup kami selama ini, ya Allah, baik ibadah perilaku kami yang bernilai baik, ya Allah, semoga jadi manfaat buat orang tua kami, pahala. Semoga mengalir, ya Allah, kepada guru-guru kami, anak istri kami, saudara-saudara kami, ya Allah, umatnya Kanjeng Rasulullah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya Allah. Baik manfaat buat para habaib, ulama, ya Allah, ustadz, kiai, pemuka agama Islam di muka bumi ini, ya Allah. Dan semoga, ya Allah, Engkau mudahkan, lancarkan, ya Allah, buat saudara-saudara kami, ya Allah, semuanya, terutama yang sedang melihat, ya Allah, tausiah ini, yang sedang melihat ceramah ini, ya Allah. Angkat, muliakan mereka, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Dan jadikanlah kebaikan buat semuanya, ya Allah. Jauhkan dari segala bala, bencana, musibah maupun malapetaka, ya Allah. Jauhkan dari ujian, kesedihan, tangisan, kesulitan, kesusahan, kefakiran, dan kemiskinan, ya Allah. Ganti menjadi kebahagiaan dunia akhirat. Ganti, ya Allah, untuk mendapatkan ridho Engkau yang Maha Rahman Rahim serta syafaatnya Rasulullah, ya Allah. Ijabah, ya Allah, ijabah, ya Allah, ijabah, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, azifa bi hajati indallah. Ya Rasulullah, azifa bi hajati indallah. Ya Rasulullah, azifa bi hajati indallah. Allahumma alimasyani adul wa anta arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara-saudaraku yang melihat video ini, melihat ceramah tausiah ini, semoga makin diberkahi oleh Allah, disukseskan oleh Allah, keluarganya dijaga, dilindungi oleh Allah, rezekinya makin ditambah, dilancarkan, disukseskan oleh Allah, dunia akhiratnya dijaga dan dilindungi oleh Allah dengan Maha Rahman Rahimnya, dan nantinya pada saat di akhirat kelak bersama-sama kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Terima kasih saudara-saudaraku. Saya akhiri. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, keluarga
keluarganya dijaga, dilindungi oleh Allah, rezekinya makin ditambah, dilancarkan, disukseskan oleh Allah, dunia akhiratnya dijaga dan dilindungi oleh Allah dengan Maha Rahman Rahimnya, dan nantinya pada saat di akhirat kelak bersama-sama kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Terima kasih saudara-saudaraku. Saya akhiri, wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.